Pertamanya saya di Prima Insani itu mungkin saya berterima kasih sekali ya. Dulu itu almarhum Bu Dini, wakil kepala TK, yang pertama membimbing saya. Di situ juga ada Bu Puji, ada Bu Aat, ada Bu Eka, ada Bu Eva yang sekarang masih ada di sini, juga Bu Ike ya. Itu yang pertama sekali, yang senior banget gitu ya. Saya belajar banyak dari beliau-beliau itu. Bagaimana cara ketika saya dikasih kesempatan, dikasih peluang buat saya bisa mengembangkan bakat saya. Saya juga tidak tahu bahwa ternyata saya bisa mengajar gitu. Yeah. Saya pertama bekerja itu bahwa saya hanya mencari pengalaman. Ternyata di sini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Dan saya sangat berterima kasih sekali mungkin kepada Bu Haja Lili Sostina ya, bunda kita gitu, sama Pak Haji Ato Hermanto yang memberikan kesempatan saya sampai saya disekolahkan, dikuliahkan, sampai saya mendapatkan ilmu yang mumpuni yang bisa untuk saya manfaatkan, untuk saya berikan gitu ya kepada anak-anak. Makanya sampai sekarang pun saya kalau disuruh mengajar, saya sangat ingin mengajar gitu ya. Karena ada hal-hal yang apa ya, ketika kita mengajar, ketika kita bersama anak-anak, ada hal yang beda. Beda ketika kita hanya mengurus orang-orang, maksudnya yang SDM ya, bukan berarti ketika kita mengurus yang lain jadi itu ya. Tapi ada hal atau ada kesan yang berbeda lah dengan kita mengajar. Banyak hal ketika kita mengajar, kita apa ya, ada sesuatu yang ketika anak rewel ke kita, ketika anak, saya kan mengalami ya Pak Hajim, Pak Akbar, anak-anak PG yang nangis bisa sampai kerudung basah gitu kan, bisa sampai yang nangis sudah ini dicap, tapi itulah nikmatnya gitu. Nikmatnya ketika kita bersama anak-anak, dan ketika saya, oh itu anak PG saya udah gede nih gitu ya, apa ya, ada hal yang menurut saya enak banget gitu ketika kita mengajar. Walaupun saya tidak apa, sekarang saya ada di posisi sarana akan jadi beda ya, itu juga sama, karena itu juga pengalaman. Saya belajar banyak juga ketika saya menjadi sarana prasarana, bahwa memajukan sebuah lembaga itu tidak hanya untuk anak-anaknya saja, sarana prasarana pun itu sangat penting gitu. Dan saya belajar banyak dari Pak Haji Ato mengenai bagaimana estetika ruangan, bahkan warna, bahkan penempatan dan lain sebagainya. Dan itu ilmu yang menurut saya apa ya, kalau kuliah malah berapa gitu ya, harus dengan materi dan waktu ya. Tapi saya sambil bekerja, saya bisa sambil belajar, dan saya menemukan ini di Prima Insani. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan karyawan gitu ya. Walaupun mungkin setiap orang berkomunikasi secara berbeda ya Pak ya. Tapi memang hal-hal ini di sinilah kenapa saya memilih di Prima Insani, selain karena rumah saya dekat gitu ya. Yang intinya nggak punya ongkos juga masih bisa sampai gitu kan. Tapi apa ya, nyaman. Insya Allah. Kenapa? Karena saya merasa ketika saya bekerja, walaupun ada pressure, ada tekanan, ada apapun, saya berusaha bahwa nikmati saja ketika kita bekerja. Yang penting kita melaksanakan apa yang sudah menjadi pekerjaan kita, dan sebisa-bisa bisa membantu orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu sih Pak Akbar, sekilas lah ya tentang saya itu perjalanan. Dinikmati aja ya, terjalankan aja ya. Iya. Jadi kalau misalkan seperti sekolah swasta mungkin pada umumnya ya, kita tuh pendaftaran tuh lebih awal. Iya. Jadi mungkin kalau SD negeri itu ketika akhir tahun ajaran membuka pendaftaran. Kalau kita di awal semester 2, bahkan mungkin tahun ini bisa jadi berbeda atau tetap ya, bisa jadi di Desember atau tetap di Januari gitu. Kita buka pendaftaran lebih awal, terus kita juga memberikan fasilitas informasi yang sedetail mungkin gitu ke calon orang tua untuk bisa tahu Prima Insani ini seperti apa. Dari kurikulum, dari kegiatan, teman-teman bisa lihat di IG-nya @prima.insani. Itu kegiatannya insya Allah lengkap banget, PG, TK, SD, dan ada kegiatan karyawannya pun diinformasikan di situ Pak Azim. Ada juga di IG-nya, terus di YouTube-nya Prima Insani. Prima Insani YouTube-nya. Nah di situ kalau misalkan di IG kayak potongan video, foto aja. Kalau di YouTube itu full versi ya. Terus ada gitu di Facebook-nya Prima Insani juga ya. Iya. Prima Insani bisa dilihat.
Di situ juga kegiatannya lengkap. Jadi calon orang tua biasanya bukan hanya yang di Garut saja, tapi banyak yang di luar Garut itu mau pindahan ataupun yang kayak baru mutasi gitu orang tuanya. Mereka tuh lihatnya di sosmed gitu. Mereka bilang bahwa sosmednya sangat informatif dan kita bisa tahu kegiatan tanpa kita datang langsung ke sekolahnya gitu. Jadi sebelum menghubungi ke Prima Insani atau datang langsung ke Prima Insani itu mereka bisa lihat kegiatannya di situ. Nah untuk itu kalau misalkan mereka ingin datang langsung pun boleh, silahkan. Kita kemarin tuh biasanya misalkan di Januari, terus kita juga ada untuk anak-anaknya observasi dulu, terus komunikasi dengan orang tuanya sebelum masuk ke Prima Insani di situ. Terus juga untuk orang tuanya kita pun ada seminar disiplin positif. Jadi kemarin ini mungkin masih proses, ada yang sudah dan ada yang belum juga gitu. Itu seminar disiplin positif, ada 8 kunci ya disiplin positif untuk parenting ke anak-anak. Jadi selain dari anak-anak yang mendapatkan pendidikan, insya Allah orang tuanya pun ada fasilitas tuh gitu. Terus selain itu juga kita yang sudah masuk ada kajian P2K untuk orang tuanya gitu. Jadi tapi itu pilihan. Jadi orang tua yang mau ikut boleh ikut. Jadi itu untuk menunjang ke orang tua. Berarti di Prima Insani ini paket lengkap nih. Siswa belajar, guru belajar, orang tua juga belajar. Masya Allah. Harapannya pastinya Prima Insani bisa jadi lembaga yang kuat secara sistem, aturan-aturan yang ada bisa dijalankan bersama itu oleh pegawainya. Terus untuk anak-anaknya juga kita bisa menghasilkan anak-anak yang soleh nomor 1, karakter itu nomor 1. Insya Allah untuk minat bakat mereka dengan karakter yang luar biasa itu akan mengikuti gitu ya, untuk pendidikan kognitif yang kayak gitu. Terus harapannya juga bisa membersamai berkembangnya Prima Insani ke depan, mudah-mudahan gitu ya, kita semua yang ada di sini panjang umur, terus bisa terus kolaborasi, terus bisa membersamai Prima Insani tetap menjadi nomor 1 di Garut dan mudah-mudahan ke Jawa Barat Indonesia. Amin. Untuk Bu Ica nih harapannya gimana Bu? Harapannya mungkin sama ya seperti Bu Sri, tapi mungkin menambahkan bahwa mudah-mudahan Prima Insani tetap menjadi lembaga yang memberikan kenyamanan untuk pegawainya. Prima Insani tetap menjadi lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, untuk pegawai, untuk guru, untuk karyawan. Dan Prima Insani mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk siapapun, ya, untuk siapapun gitu. Tidak hanya yang ada di Prima Insani, mungkin di luar juga. Jadi mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dan berkah untuk Prima Insani. Mungkin itu Pak. Tadi kan sempat dikatakan di tahap 1 berbicara kepada ibu dan bapak. Gimana tuh? Jadi pas tahap 1 terus ngobrol, mah tadi gini rekrutmennya diceritain. Terus mama ngedoakan supaya Sri bisa diterima di situ. Nah itu kan doa yang udah didoakan sama ke Allah dan juga diucapkan ke anaknya gitu. Akhirnya alhamdulillah diterima. Terus kalau ya terima kasih, pastinya terima kasih gitu ya, mama sudah mendoakan yang baik untuk anaknya gitu. Dan dengan jalannya juga alhamdulillah di sini bisa bekerja di lembaga Prima Insani. Untuk suami juga, jadi kalau suami itu ngomongnya kalau bahasa Sunda jadi henteu miwarang henteu oge ngalarang gitu. Jadi silakan kalau misalkan mau, malah kalau misalkan mau kuliah lagi tuh ayo kuliah lagi gitu, S2 suami tuh gitu. Tapi kan kayak skripsi yang kemarin masih kerasa bimbingan. Jadi nanti lah lama tapi kayak masih kerasa gitu bimbingan skripsi teh. Jadi ya belum dulu gitu. Tapi kata suami kalau misalkan mau bekerja silakan, karena dengan melihat gitu kayak, dan suami juga kenal gitu sama teman-teman di sini, hampir semua tahu gitu. Jadi berinteraksi dengan teman-teman kerja saya juga, jadi dia tahu lingkungannya seperti apa. Terus kalau misalkan ada kegiatan apa di sini, emang saya suka cerita gitu. Tadi apa aja di sekolah, terus
apa yang membuat capek apa, yang membuat senang apa. Jadi dukungannya emang full sih, jadi tidak melarang dan juga tidak miwarang. Dan selain suami, keluarga ya, mama bapak dan seluruh keluarga juga saya mau terima kasih juga sama di sini Pak Ato, Bu Lilis yang sudah ngangken gitu ya, ngangkat kita untuk bekerja di sini. Terus juga tim yayasan yang luar biasa, sama angkatan satu Ya, Sani, Masya Allah gitu ya. Kita berapa orang ya Pak Akbar Ya dulu, kita dan mungkin dari 5 orang lah. dan awal itu Ya. adalah fondasi yang kuat sih menurut saya, karena kita di sini memang kita masuk ke Prima Insight itu fresh graduate ya. Banyak kan Saya SMA, ya Allah, saya lulusan SMA dan perubahan gitu. Jadi Sekarang bapak-bapak kita bukan hanya bekerja, tapi kita maksudnya komunikasi kita juga komunikasi mengenai diri masing-masing juga kita dengarkan gitu. Jadi itu benar-benar erat gitu sampai hari ini. teman curhat. Jadi intinya komunikasi ya yang paling Iya. penting.